Nah, oke. Gimana? Share screen aku udah terlihat jelas atau belum? Jelas Kak. Oke. Jadi, dari judulnya, Ignite Your Science Journey ini, itu ngingetin kita buat selalu semangat ya buat menjalani uh, journey kita dalam belajar sains, oke? Oke, kita langsung mulai aja. Oke, ini pengenalan ya tadi. Nama aku Kevin Ikea. Bisa dipanggil Kevin aja. Umur aku masih 18 tahun. Dan aku kuliah di Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi eh, ini foto aku tahun lalu waktu aku ikut OSN. Dan mungkin ini ada beberapa prestasi aku lah ya. Salah satunya bronze medalis AFO waktu tahun ini di Dahran, Saudi Arabia. Oke. Nah, jadi pertama-tama tuh aku mau ceritain kenapa aku pilih fisika dan kenapa aku ikut OSN fisika gitu. Nah, dulu tuh aku sebenarnya jauh lebih suka kimia ya. Hmm, entah karena itu karena nilai sekolahku tinggi di pelajaran kimia. Terus aku juga sempat pernah kena kasus nih waktu kelas 10 ya. Waktu itu aku pernah kena kasus contek di pelajaran fisika. Aku ingat banget itu materinya parabola dan aku dapat nol waktu itu. Nah, terus aku juga pernah remet ulangan pertama di ulangan fisika pertama. Aku cuma dapat 56 padahal materinya dimensi aja. Dan seharusnya itu nggak susah sama sekali sih. Nah, tapi kenapa fisika? Jadi setelah aku pernah kena kasus ini, aku ini ngerasa kayak, wah, aku ini mulai diremehin nih. Terus aku mulai cari sesuatu yang bisa aku kembangin. Nah, salah satunya fisika. Kenapa? Karena kebetulan waktu itu aku diajak buat ikut klub olimpiade di sekolah. Jadi aku cobain ikut pelan-pelan karena itu satu-satunya yang buka juga waktu itu. Nah, itu kira-kira tahun 2023 bulan Mei lah. Aku cuma ikut sekitar 2 bulan sebulan sebelum aku naik kelas ke kelas 11. Oke. Nah, dalam proses belajar aku buat lanjut ke OSN, aku tuh ikut juga lomba-lomba univ. Salah satunya Math Spin. Nah, itu di UNER ya. Eh, jadi aku yang sekolahnya di Bandung harus pergi ke Surabaya. Nah, tapi waktu itu aku tuh eh, dapat best in region ya. Jadi aku dapat yang terbaik di kotaku, kota Bandung, dan aku bisa lanjut ke Surabaya waktu itu. Tapi waktu di Surabaya eh, mungkin belum rezeki, aku dan timku kalah di situ. Bahkan masuk semifinal pun enggak. Jadi itu eh, kekalahan pertama aku lah ya. Waktu aku mulai ikutan Olimpiade. Nah, yang kedua ini aku pernah ikut lomba fusion dari Universitas Parahyangan di Bandung. Nah, jadi ini lomba tuh sebenarnya menarik banget karena kita tuh kayak ngandelin konsep fisika buat ke engineering gitu. Jadi kita ngebangun kayak sistem-sistem yang efektif gitu. Nah, ini tuh aku ikutin tahun 2023 juga. Ini lomba tim juga. Dan waktu itu aku belum berkesempatan lah ya buat menang di Fusion itu. Dan temanku yang menang. Oh ya, ini fotonya itu aku foto di depan kampus UNER ya, di Fakultas Kedokterannya. Oke, next. Nah, jadi setelah ikutan lomba yang ini, Math Spin dan Fusion, aku tuh masih terus belajar buat OSK. Nah, di sekolahku, Penabur, itu ada pelatihan namanya SCJ, Science Club Jenjang. Jadi itu tuh dilaksanain sekitar setiap minggu, setiap minggu selama kurang lebih dari jam
jam 7 sampai jam 1 lah, 6 jam. Nah, pelatihan itu tuh ngadain lomba juga, namanya Champ Competition. Jadi, karena aku penabur dan diundang juga buat ikut Champ Competition, aku cobalah ikut supaya ngetes skill aku sebelum aku mulai OSK. Nah, ini tuh sekitar bulan Januari. Oh ya, ini juga terbuka untuk umum, jadi waktu itu lawannya nggak cuma penabur sebenarnya. Nah, aku ikut ini, terus aku dapet silver medal waktu itu. Nah, tapi di situ aku merasa kayak, wah nggak boleh cepet puas nih. Soalnya kalau cepet puas mungkin aku bisa blunder nanti. Jadi aku lebih, apa ya, ngeremehin soal-soalnya nanti. Jadi setelah dari situ, eh, aku juga punya temen namanya Caitlin. Dia salah satu medalis juga, gold medalist fisika tahun 2023. Dia bilang ke aku, kalau misalnya kita tuh nggak boleh ngeremehin kalau udah pernah juara. Nah, dari situ aku terus belajar lebih keras lagi supaya nanti di OSK-nya aku bisa eh, nyelesain semuanya gitu dan bisa lanjut ke OSP. Nah, waktu itu kayak selang 2 bulan lah ya, selang 2 bulan setelah champ competition itu aku masih belajar terus, kayak aku grinding soal OSK, soal dari buku, dan soal-soal yang dikirimin dari temen. Nah, terus sampailah ke uji coba OSK. Nah, jadi yang sebelah kanan ini, itu foto aku waktu uji coba OSK. Nah, selama 3 jam ini, waktu uji coba OSK, aku udah tahu itu soalnya sebenarnya soal tahun sebelumnya. Nah, tapi aku pakai soal itu buat latihan, latihan mental aku. Supaya nanti pas di lombanya, aku bisa eh, bener-bener ngerjain, apa ya, se sebisa aku lah, kayak aku ngeluarin eh, s- semuanya buat OSK nanti. Nah, jadi waktu OSK itu tanggal 26 Maret 2024 itu OSK OSK fisika. Nah, setelah kayak proses belajar sekitar 8 bulanan, akhirnya aku datang juga nih ke lomba yang aku tunggu-tunggu. Di OSK tahun lalu itu aku nge-solve sekitar 31 dari 40 soal yang ada. Nah, jadi kalau misalnya kalian ikut di bidang fisika ya, 40 soal ini emang nggak didesain buat diselesain semua. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat sekitar 25 ke atas, harusnya udah lolos gitu. Nah, jadi setelah aku ngerjain 31 ini, eh, mulai deh, aku pede buat lanjut ke OSP. Oh ya, ini dari 31 aku bener sekitar 27 lah ya. Jadi ada beberapa juga yang salah. Nah, kebetulan hasil OSK-nya tuh lama banget ya, guys. Jadi kayak dia sebulan setelah OSK baru ada pengumumannya. Nah, kebetulan aku waktu itu dapat rank 1 Kota Bandung. Nah, waktu pengumuman itu rasanya kayak seneng juga. Cuman ya balik lagi kita nggak boleh puas dulu karena ini masih OSK. Nah, 1 bulan setelah OSK itu aku masih terus belajar ya. Jadi aku tetap belajar buat OSP karena kita harus tetap predik yang sebaik-baiknya lah ya, meskipun mungkin kalau belum berkesempatan ya itu urusan nanti lah. Jadi tetap belajar dulu aja karena nggak ada ruginya guys buat belajar. Nah, lanjut ke OSP. Jadi di OSP ini itu tuh mepet banget ya sama apa namanya, hmm, pengumumannya yang tadi. Jadi sekitar 2 mingguan aja, bedanya 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu ini aku coba belajar ekstra ya. Terus juga ada pelatihan dari penabur yang tadi aku bilang, SCJ. Nah, jadi itu rutin setiap hari, setiap sore sampai malam. Jadi waktu aku sekolah, aku pulang, aku harus lanjut.
ikut SCJ selama kurang lebih 3 jam atau 4 jam waktu itu. Nah, di sekolah juga aku minta dispensasi buat belajar OSP ini. Ya, meskipun nggak terlalu efektif lah ya, karena waktunya sebentar juga dan masih OSP, jadi sekolahku belum terlalu percaya buat ngasih dispen. Terus waktu itu aku juga sempat keteteran kayak di pelajaran tertentu, di sejarah, di PKN, di pelajaran kayak yang selain science gitu, aku lumayan keteteran. Jadi waktu itu sekolah kayak kurang percaya buat ngasih dispensasi. Nah tapi pas OSP ini, itu kan ada 7 soal sama kurang lebih 3 jam setengah. Itu aku bisa ngerjain 2 soal. 2 soal secara full dan sisanya parsial. Jadi kayak maksudnya parsial tuh kayak aku bisa ngerjain setengah, 3/4 dari soal yang ada gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya dihitung-hitung aku ke solve 5 lah sebenarnya. Nah dari situ aku udah lumayan pede sih. Lumayan pede dari eh, kerjaanku. Jadi setelah keluar dari ruangan OSP, waktu itu di sekolah itu aku coba diskusiin hasil aku sama teman-teman aku. Jadi waktu itu aku punya kenalan dari eh, OSN tahun sebelumnya. Itu karena dia penabur juga, dia udah pernah ikut OSN tahun sebelumnya. Dan otomatis dia lebih jago karena dia udah nasional di tahun sebelumnya. Nah, kita diskusi terus banyak jawaban yang benar, yang sama. Jadi PD aku ningkat lah. Nah, tapi kalau bisa setelah lomba gitu, aku saranin sih kalian mending keep aja. Jangan dibahas atau didiskusiin. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau apa, itu bakal kerasa nyeselnya nanti. Oke, nah terus karena pengumuman OSP ini lama banget, dan OSN ini sisa kurang lebih 3 bulan dari OSP. Jadi aku perlu belajar materi baru. Nah, materi barunya tuh ada listrik sama termodinamika kalau di fisika. Nah, itu beneran berat banget karena aku harus keluar dari zona nyaman. Karena waktu itu aku cuman suka mekanika, dimana itu kayak, ya mekanika itu emang basicnya banget kalau di OSN fisika. Nah, aku perlu belajar listrik dan termodinamika. Ada 2 materi baru nih, dan dalam selang 3 bulan. Sedangkan aku pun belum tahu kalau aku ini lolos OSP atau belum. Nah, sekitar kurang lebih eh, 1 atau 2 bulan, 1 bulan lah, 1 bulan setengah setelah OSP. Nah, akhirnya pengumuman. Pengumuman, waktu itu belum ada rankingnya. Jadi pengumumannya itu sekedar nama aja. Nah, di nama itu ada ketulis nama aku. Dan aku ngelihat nama aku tuh paling terakhir. Biasanya urutan nama itu nunjukin ranknya. Tapi waktu itu filenya yang disebar tuh nggak ada ranknya. Nah, dan aku pikir aku itu rank terakhir gitu. Terus tiba-tiba ada lah yang revisi di mana rankingnya semuanya ada. Dan aku dapat rank 1 Jabar juga. Jadi setelah aku dapat rank 1 kota, aku juga dapat rank 1 Jawa Barat. Nah, dalam selama waktu 3 bulan itu, ada yang namanya Platda kalau di Jawa Barat. Dan mungkin di daerah lain juga ada pelatihan daerah, dan mungkin lebih bagus ya daripada Jawa Barat. Nah, jadi sekitar 2 minggu itu hmm, online. Kita tuh ada pelatihan online sama kakak-kakak pembimbing. Sama 2 minggu itu kita ada latihan soal juga, ada tes, ada quiz, kayak biasa. Dan 3 harinya itu offline, itu di Lembang. Nah, selama 3 hari itu aku udah mulai ketemu nih peserta-peserta OSN lainnya yang ikut, yang nanti bakal tanding di OSN juga. Nah, jadi aku kenalan lah di situ sama beberapa orang, diskusi juga, terus eh, ya sekedar belajar bareng lah, latihan eksperimen juga di situ. Nah, dan terakhir sebelum aku berangkat itu tuh ada namanya eh,
apa ya, penyerahan medali gitulah dari provinsi. Nah, jadi semuanya yang udah lolos bakal dapat medali. Medalinya kayak gini dari Provinsi Jawa Barat. Dan dikasih uang pembinaan juga. Nah, waktu OSN itu eh, di Jakarta ya. Di Jakarta terus hari pertama tuh eh, aku ketemu orang-orang baru lah. Ketemu orang-orang baru terus ngobrol, diskusi. Ya meskipun itu kayak udah hamin dua dari lombanya, kita tetap diskusi gitu. Tapi aku nggak terlalu fokus. Kenapa? Karena menurut aku, kalau misalnya kita diskusi di detik-detik terakhir lah ya, anggapannya kayak Hamin dua, Hamin tiga, itu tuh bakal ngerusak mental kita. Kalau misalnya kita eh, nggak paham suatu permasalahan yang didiskusiin gitu. Jadi kata aku mending istirahat, terus fokus aja gitu sama lombanya. Kita juga harus cukup tidur ya. Waktu itu, waktu ASN aku tuh paling takut kalau aku nggak bisa tidur malamnya. Jadi aku udah siapin waktu kayak dari jam 8 tuh aku harus udah tidur. Udah aku cobain tidur. Jadi nanti pas paginya, pas persiapan breakfast aku tuh udah sama sekali nggak ngantuk. Dan bener, pas aku bangun aku udah nggak ngantuk lagi gitu. Sama sekali. Dan aku siap buat ngerjain eh, apa OSN eksperimen waktu itu. Hari kedua, hari kedua setelah opening. Nah, di eksperimen itu kan 5 jam. Dan waktu itu aku berhasil nyelesain sekitar 90% eksperimennya lah. Dalam waktu 4 jam. Dan 10%-nya itu aku nggak bisa solve karena waktu itu data aku tuh agak error. Tapi di situ nggak bikin aku panik karena ya udah 90% udah lumayan bagus gitu. Udah bagus banget malah. Jadi buat eksperimen tuh aku cukup pede lah. Dan aku dapat hasil yang bagus juga waktu itu. Nah, terus lanjut eh, buat oh ya, setelah pulang dari eksperimen langsung makan-makan lah ya, istirahat buat lanjut ke soal tes teori ya besoknya. Sama, aku juga nerapin aku harus tidur jam 8 biar besoknya nggak ngantuk gitu. Ya, benar nggak ngantuk lagi. Maksudnya besoknya udah nggak ngantuk, kayak fresh gitu. Ngerjainnya juga fresh. Dan ya, aku bisa ngerjain 4 soal dari 5 soal itu. Ya meskipun nggak semuanya bener lah ya, tapi eh, mostly banyak yang bener gitu. Nah, udah gitu, kita tuh diajak ke Dufan ya guys. Terus kayak main-main gitu sama anak-anak OSN yang lain. Nah, di situ kita beneran main karena kita harus lupain eh, apa kerjaan-kerjaan kita di soal soal-soal kemarin. Kenapa? Kalau misalnya kita pikirin terus bakalan jadi stres. Ya mungkin susah lah ya ngelupainnya, cuman enjoy aja. Jadi kalau di OSN itu bakal ada 1 hari free. Kalau tahun ini, kemarin ya, 2 hari lalu, itu mereka pada ke Bromo gitu. Kemarin ya, kemarin. Nah, pada ke Bromo, ya itu kayak ekskursi lah. Nah, itu bisa antara main atau enggak kalian eh, belajar sesuatu gitu. Jadi, manfaatin lah waktu di ekskursi itu. Sebelum besok atau atau nanti malamnya pengumuman. Nah, jadi pas pengumuman itu tuh kan disebutnya dari perunggu ya kalau tahun aku. Perunggu sampai perunggu silver baru emas. Nah, waktu itu aku sih expect-nya tuh dapat silver. Jadi aku nggak berharap dapat emas lah ya, karena ya emas susah gitu. Nah, jadi aku expect-nya dapat silver. Waktu itu eh, waktu pengumuman perunggu, aku tuh kayak udah desperate banget lah, karena nama aku nggak disebut sama sekali. Terus pas itu kan kayak lama banget nunggunya karena disebutin semua bidang. Nah, itu desperate banget. Aku sampai keluar dari ruangan, dari auditoriumnya buat
ke WC. Itu aku nunggunya di WC jadinya. Terus aku balik lagi eh, waktu pengumuman silver. Nah, waktu pengumuman silver aku juga masih belum dipanggil. Jadi ada antara dua, antara aku nggak menang atau aku emas. Nah, di situ aku sebenarnya eh, pede gitu kalau misalnya aku bisa dapat emas. Cuman kita nggak boleh kepedean juga. Jadi takutnya nanti malah nggak dapet sama sekali dan malah makin kecewa gitu. Jadi aku kayak masih nyantai aja di belakang. Oh ya, waktu ASN itu aku kenal beberapa orang yang menurut aku jago dan eh, kompeten gitu ya. Bisa ngerjain soal-soalnya ini bagus gitu. Nah, tapi mereka semua udah disebut di silver. Jadi otomatis aku takut banget karena kalau aku Berarti saya kasih bandingin mungkin 5.000. skill mereka, Ya, enggak. skill Saya. teman-teman aku sama aku mungkin jagoan mereka gitu saat itu. Jadi setelah mereka dipanggil di silver, kan takut ya. Karena yang jago-jagonya udah dipanggil semua nih di silver. Nah, jadi siapa yang di emas gitu. Nah, terus pas dipanggil pertama, kesebutlah nama Dava Firwandi waktu itu. Aku sama sekali nggak kenal Dava waktu itu. Jadi aku panik karena absolute winnernya aja aku nggak kenal gitu. Jauh dari eh, orang-orang yang orang-orang jago yang aku tahu gitu. Panik. Terus aku lihat emas kedua dan itu masih belum nama aku. Itu Satria emasnya. Dan aku juga masih nggak kenal itu orangnya siapa. Dan baru pas emas ketiga nama aku muncul dan itu aku langsung lari ke depan buat eh, penyerahan medal. Nah di situ aku seneng banget lah ya karena kurang lebih aku belajarnya setahun. Setahun aku eh, korbanin juga sekolah. Sekolah ya nggak fully korbanin sih. Jadi setiap hari itu aku luangin lah waktu sekitar 2 sampai 3 jam buat belajar OSN ini. Nah, singkat cerita pas udah dipanggil nih 5 emas di bidang fisika dan satu pun gak ada yang aku kenal waktu itu. Jadi semuanya orang baru emasnya. Dan aku nggak expect mereka yang bakal dapat emas. Oke, next. Nah, jadi selama OSN ini itu kita perlu cari yang namanya mentor ya guys ya. Mentor ini penting banget. Oh ya, jadi ini eh, mentor aku. Dan mungkin kalian tahu juga, ini medalis tahun lalu, eh, Arkan. Ya, dia jago banget di bidang fisika ya. Nah, Kak Daninka ini salah satu mentor aku ya. Jadi, dia mentor aku selama OSN lah ya. Kira-kira dari OSP sampai OSN. Pas aku prepare buat nasional, terutama di bidang di materi termodinamika dan ini ya listrik. Nah, sebelum-sebelumnya lah ya, aku tuh belum punya mentor. Jadi waktu OSK, OSK dan sebelumnya, aku sama sekali nggak punya mentor. Aku cuma ikut pelatihan. Dan pelatihan itu juga aku nggak pernah dengerin waktu itu. Kenapa? Karena itu nggak cocok sama cara belajar aku. Oh ya, penting juga buat nentuin cara belajar kalian kayak gimana. Jangan FOMO atau ngikutin orang-orang lain deh. Jadi kalian harus cari eh, cara belajar kalian sendiri biar kalian nyaman sama cara kalian sendiri terus jadi materinya tuh kalian bisa pelajari secara eksponensial gitu. Jadi cepet lah belajarnya. Nah, waktu itu aku eh, diskusi lah ya di platform sosial media gitu, Discord namanya. Dan aku ketemu keadaan nikah ini. Waktu itu aku ada nanya satu soal yang lumayan sulit dan beliau berhasil jawab waktu itu. Nah, dari situ aku tertarik nih buat kenalan sama Kak Danika ini. Aku mulai belajar lah dari beliau, terus aku tanya, eh, boleh nggak privat gitu. Dan ternyata dia emang eh, ini juga gitu, apa ngajar banyak anak juga. eh,
banyak anak yang masuk ke IVO atau AVO karena belajar dari dia. Nah, aku ngikutin pelatihan apa ya? Aku belajar dari dia tuh sekitar kurang lebih 2 bulan lah. Tapi itu nggak rutin karena waktu aku juga kurang fleksibel karena nabrak sama pelatihan daerah, pelatihan daerah dan SCJ waktu itu. Jadi ya sebisanya lah belajarnya. Nah dari situ aku belajar banyak banget dibanding aku ikutin Platda sama SCJ. Jadi aku fokus ke hal-hal yang penting gitu. eh yang oh ya, beliau juga pernah ikut OSN di tahun 2013, 2014. Jadi udah punya pengalaman lah di bidang OSN. Dan beliau juga pernah gold medal on MIPA ya. Beliau ngasih tahu caranya apa ngerjain suatu soal. Terus, oh ya, kita dalam pelatihan ini lebih banyak diskusinya dibanding eh, beliau ngejelasin suatu materi ya. Jadi, misal kita eh, ngobrol gitu ya, kita discuss tentang suatu problem gitu. Problemnya problem OSN. Jadi dari situ makin berkembang lah pemikiran problem solving aku. Oke. Nah, jadi punya mentor itu penting banget ya guys. Nah, ini game. Jadi selain belajar, perlunya kalian harus eh, punya kegiatan lain ya. Jadi jangan sampai kalian jadi eh, nerd nerd yang nggak bisa bersosialisasi. Nah, aku ini ikut OSN dan pengen menangin juga karena aku pengen ngubah apa ya kayak pandangan orang tentang winner OSN itu nerdy gitu. Karena emang most of them nerdy gitu. Jadi mereka spend waktu mereka sekitar 5 jam sehari dan menurut aku itu terlalu gila dan malah nggak efektif nanti belajar 5 jam sehari itu. Jadi em, mending kita bisa bagi waktu belajar dan main ya. Nah waktu itu aku main Mobile Legends juga. Itu eh, aku juga tetap fokus di Mobile Legends ya guys ya. Jadi kayak setengah-setengah ya, sekedar hiburan lah. Hiburan sama kalau misalnya bosan gitu ya, bosan belajar, pasti bakal ngerasain bosan belajar juga. Karena belajar fisika 3 jam 2 jam sampai 3 jam sehari itu bosan juga ya. Apalagi kalau nunggu ke lombanya itu masih lama gitu. Kalau misalnya kayak yang persiapan dari sekarang, mungkin OSK-nya itu di bulan eh, Maret mungkin. Kalau kemarin Juni ya. Nah itu masih lama banget. Jadi ya enjoy aja lah, enjoy the process. Terus jangan lupa tetap bersosialisasi guys. Jadi jangan sampai eh, OSN ini bikin kalian jadi nerd dan antisosial gitu. Pokoknya penting banget buat punya temen juga. Entah itu temen OSN ataupun eh, temen di luar OSN. Itu kalian jadi support system kalian selama kalian ngejalanin OSN lah. Waktu itu aku juga punya teman-teman aku dari sekolah yang ngedukung aku banget buat ikut OSN. Dan mereka adalah teman Mobile Legends aku. Maksudnya temen, waktu itu aku sempat ikut turnamen juga di sekolah. Jadi mereka tetap ngedukung aku buat ikut OSN dan juga main gitu. Jadi balance antara dua itu. Nah, kalian juga harus bisa ngebalancein antara main dan belajar. Next. Nah, jadi ini yang aku bilang, friends. Temennya itu penting banget eh, buat kalian gitu. Nah, cari temen yang bisa diskusi atau belajar bareng lah setidaknya. Sama main juga. Jadi jangan cuman belajar dan diskusi bareng, tapi kalian harus bisa main juga. Nah, jadi aku waktu itu, oh ini foto aku waktu Platnas Savo ya. Ini ada Abika, Absolute Winner tahun ini. Kemarin baru pengumuman. Dan Dava, Absolute Winner juga tahun lalu. Ini Juan, emas tahun ini.
Ini Dakita Arfa. Nah, waktu itu mereka lah teman-teman aku ya. Jadi kayak kita ini meskipun belajar, tapi kita sering eh, hangout gitu guys. Malah kita kalau malamnya setelah kelas gitu atau setelah belajar, kita tuh bukan belajar buat besoknya, tapi kita malah main. Nah, karena kalau misalnya kalian belajar terus, ya baik lagi tadi yang aku bilang, kalian bakal stres gitu dan burn out. Jadi tips dari aku sih, banyakin main, tapi jangan jangan kelebihan. Jadi kalian harus bisa balance antara dua itu. Dan kalian perbanyak diskusi lah dibanding belajar mandiri gitu. Nah, jadi ini temen itu penting banget bisa support secara mental dan pemikiran kalian gitu. Jadi kalian sharing-sharing ide deh. Oke, ini mungkin terakhir sebelum aku ceritain tentang pelatnas lah ya. Jadi waktu aku ikut OSN nih, aku tuh bisa ketemu orang-orang yang hebat lah ya. Di OSN aja jurinya aja dosen-dosen gitu. Dosen dari kampus-kampus top di Indonesia lah. Kalau di fisika itu ada eh, Pak Syamsur Rosid, terus Pak Adam, banyak lah. Nah, terus aku juga dapet skill, skill. Aku bisa ngasah skill aku di bidang fisika ya, terutama. Dan matematika. Karena kalau di fisika ini, semuanya butuh matematika gitu. Jadi, aku bisa belajar itu secara mendalam. Nah, ikut OSN ini juga bisa ngelatih critical thinking. Jadi, maksudnya gimana? Kayak tiap kita dapat suatu problem, kita tuh nggak cuman mikirin kayak, oh ini jawabannya kayak gini, jawabannya kayak gini. Tapi kita mikir ada proses berpikirnya dulu gitu, kayak konsepnya kayak gimana, konsep apa yang kita harus pakai. Dan itu penting banget buat nyelesain suatu problem gitu. Dan yang terakhir, setelah menang OSN, kalian bisa dapat kesempatan buat jadi tutor di pelatihan-pelatihan dan bisa diundang ya kayak gini lah webinar. Banyak deh benefit dari OSN yang bisa kalian dapetin. Selain pertama, kalian dapat di OSN dapat uang pembinaan. Di luar itu anggap aja uang pembinaan itu anggap aja jadi bonus buat kalian. Tapi hal-hal lain, hal-hal kayak jadi tutor itu suatu pengalaman lah. Jadi tutor itu nggak gampang guys, karena mostly ketika kalian ngajar tuh pesertanya banyak yang diem gitu, jadi kalian harus ngomong sendiri dan itu cukup berat gitu. Ya, tapi besides that, jadi tutor itu penting banget. Selain jadi portofolio kalian, kalian juga belajar buat public speaking. Kalian juga ngelatih skill kalian. Saat ngajar itu kalian juga sedang belajar gitu. Saat diskusi itu kalian belajar juga. Jadi belajar lewat tutorin orang itu juga salah satu eh, cara yang bagus lah. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar suatu soal atau ngerjain suatu soal, kalian coba jelasin lah itu ke teman kalian. Meskipun teman kalian udah ngerti, kalian coba aja eh, ngomong sendiri lah gitu kayak, oh ya ini harus apa, harus apa. Nah itu ngelatih skill kalian gitu. Nah, kayak balik lagi ke sini lah ya. Mumpung fotonya lagi pelatnas kayak gini. Jadi setelah OSN ini, eh, kita tuh ada yang namanya pelatnas. Kalau misalnya kalian medal ya. Jadi setelah dapat medal, kalian tuh bakal dilanjutin ke yang namanya pelatnas dan seleknas atau seleksi nasional. Jadi di situ tuh ada sekitar oh ya kalau fisika ini kebagi jadi dua, ada IFO dan AFO. Kalau IFO sendiri itu diselenggarainya oleh pemerintah. Jadi setelah kalian OSN, kalian tuh bakal diterusin ke pelatnas IFO ini. Nah, sebenarnya tujuan awal kalian itu harus set ke internasional ini karena OSN ini sebenarnya cuman seleksinya aja. Jadi OSN ini sebenarnya
bukan apa ya, tujuannya bukan buat lomba sebenarnya, tapi buat seleksi ke internasional nanti. Nah, di pelatnas ini itu kita belajar dari kurang lebih sekitar 12 jam lah ya sehari selama 2 minggu. Pelatnas satu di IVO itu sekitar 2 minggu. Nah, itu pasti capek banget dan bisa bikin kalian burn out. Makanya sebelum pelatnas, make sure kalian udah punya udah kenalan sama orang-orang yang nantinya bakal pelatnas. Jadi nanti pas pelatnas ya struggle bareng, terus ya ngerasain susahnya bareng-bareng lah. Jadi nggak terlalu stres gimana. Terus setelah eh, lolos seleksi yang pertama, kalian bakal dilanjutin buat ke seleksi yang kedua. Nah, itu sama juga sekitar 2 minggu. Itu belajarnya lebih ke materi-materi yang baru. Oh ya, kalau di IVO dan AVO ini ada materi tambahan selain termodinamika dan listrik. Jadi ada materi kuantum dan fisika modern dan optik. Nah, otomatis itu kalian harus fokus belajar ya selama kurang lebih setelah pengumuman OS kan ya, bulan Oktober, berarti ada 9 bulan lagi ya buat menuju ke lomba internasionalnya. Jadi kalian punya waktu 9 bulan buat belajar materi baru. Nah, di Panas 2 ini lebih capek lagi guys, karena ada pelatihan eksperimen. Jadi make sure, benar-benar aku tekanin banget di sini, kalian harus punya temen yang bisa ngajak kalian main. Jadi beneran balance gitu. Karena semakin kalian maju, kalian bakal ngerasain stresnya makin-makin. Jadi kalau misalnya kalian numpukin stresnya, ntar malah bisa crash out sendiri, terus ya bisa jadi parah banget lah. Nah, kebetulan waktu itu aku ikut Pelatnas AVO juga. Jadi waktu Pelatnas AVO ini, aku tuh ketemu mereka lah. Ketemu teman-teman aku ini. Jadi pas di IVO itu aku udah lebih kenal gitu. Nah, di AVO ini lebih lama dan lebih apa ya, kebersamaannya ada gitu. Selama kurang lebih 5 bulan pelatihan, kita tinggal tinggal bareng, diskusi bareng tiap hari. Dan kebanyakan aku sama temen aku ini bukan belajar. Belajarnya tuh di kelas aja. Jadi sama dosen kita belajar dan kita malah sering cabut main gitu. Karena kita stres gitu, belajar. Belajar terus dari pagi sampai malam. Nah, paling kurang lebih gitu aja sih buat pemaparan materi yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu gitu. Oke, teman-teman semuanya boleh banget nih yang mau nanya-nanya ke Kak Kevin, boleh raise hand atau boleh diketik aja juga boleh. Boleh tahu nggak Kak gimana rutinitas belajar Kakak waktu persiapan OSK? Berapa jam sehari dan kapan Kak? Oke, oke, aku kayaknya tadi lupa jelasin juga. Kalau misalnya waktu itu, waktu kelas 11 awal, aku tuh sempat bingung banget nih harus belajar OSK atau sekolah. Karena masih jauh nih, dari OSK masih harus OSP, dari OSP harus OSN, dari OSN masih harus lanjut pelatnas. Nah, jadi aku ragu nih sama skill aku. Harus milih OSN atau fokus sekolah. Nah, waktu itu aku tetap fokus sekolah gitu. Tetap fokus sekolah, tapi nyisihin waktu sekitar 1 jam lah buat OSK waktu itu. Selama kurang lebih 8 bulan. Jadi 1 jam sehari itu udah cukup banget. Dan waktu itu aku belajar kayak satu soal aja lah. Selama 1 jam itu satu soal kalian latih selama 8 bulan. Berarti kurang lebih kalian bisa nge-solve sekitar 200-an soal lah. Jadi 200 soal itu udah banyak banget ya guys. Kalau bisa 2 soal ya bagus, 3 soal bagus banget.
Jadi setiap hari aku waktu itu cuman nyediain waktu 1 jam. Kadang kalau misalnya lagi niat, aku bisa 2 jam, bisa 3 jam. Tapi kadang kalau nggak niat juga aku nggak belajar sama sekali. Jadi anggapannya rata-ratanya 1 jam lah sehari. Jadi di weekend juga tetap aku pergi main sama temen aku. Pulang sekolah aku masih main sama temen aku. Terus belajarnya tuh kalau sendiri, kalau lagi sendiri. Nah untuk kapannya itu aku selalu set tiap malam sih. Jadi kayak jam 7, jam 8. Atau kalau misalnya random lah. Kadang aku dikirimin sama temen aku kayak suatu soal random dan tiba-tiba aku pengen ngerjain soal itu. Nah ya aku belajarnya waktu itu aja. Oke, cara balance sekolah sama OSN itu gimana? Karena tugas ulangan sekolah juga banyak banget, jadi belajar OSN-nya udah males. Nah, itu yang aku alamin pas pertama kali eh, OSK gitu. Yang tadi aku bilang, aku tuh ragu harus fokus kemana. Nah, tapi eh, aku tetap fokus sekolah dengan sama nyisihin waktu buat OSK. Nah, cara balance-nya gimana? Nah, tugas sekolah ketika aku dapet itu aku langsung kerjain di sekolah. Jadi pulang-pulang ke rumah tuh udah gak ada tugas lagi. Kalau misalnya itu tugas kelompok, ya tetap aja kalian harus kerjain tugas kelompok itu gitu. Kalian bakal masih punya banyak waktu selain waktu yang kalian pakai buat tugas kelompok. Jadi misal kayak ada tugas kelompok jam pulang sekolah lah, jam 5 sampai jam 7. Itu anggap udah lama banget lah, jam 5 sampai jam 7. Nah, kalian bisa pakai waktu belajar buat OSK-nya itu sekitar jam 8 sampai jam 9. Nah, tapi kalau misalnya kalian kecapean atau nggak kuat lah, jangan dipaksa. Jadi mending kalian tambahin jam belajarnya besok. Jadi dikompensasi besoknya sama 2 jam. Nah, terus saran buku. Nah, waktu itu aku jarang jarang pakai buku. Aku paling pakai Morin dan aku lebih ke latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kayak cara start belajar OSN fisika buat anak SMP gimana? Pakai buku dan materi apa dulu? Nah, jadi kalau fisika itu semuanya bermula dari mekanika ya. Mekanika itu kebagi jadi dua, yaitu kinematika dan kinetics. Kinetics ini dinamika lah. Jadi kamu harus mulai dari kinematika dulu, atau mungkin matematikanya dulu deh yang harus kamu kuasain. Mungkin matematika dasar aja. Untuk persiapan OSK fisika mulainya dari mana? Apa buku dan teknik belajar yang paling kakak rekomendasikan? Nah, buat teknik belajar sendiri, eh, waktu itu aku Hmm, kayak setiap setengah jam aku ada istirahat. Jadi kayak mungkin aku ngerjain soal selama setengah jam, terus aku loncat ke kasur selama kayak 5 menit, 10 menit, terus aku lanjut lagi gitu. Jadi tetap ada istirahatnya, tapi istirahatnya nggak kelamaan. Jadi kalau misalnya kalian udah istirahat terus pegang HP, biasanya itu jadinya nggak bakal lanjut gitu. Kalian bakal lanjutin main HP-nya malah. Nah jadi kalau kata aku sih tetap ada istirahat. Mungkin kalau misalnya belajarnya 2 jam, 3 jam, kan istirahat selama sejam sekali gitu. At least minum lah atau makan, terus baru lanjut lagi. Oh ya, setiap eh, setiap mau lomba ataupun tes, make sure kalian udah makan dulu. Jadi kalian punya energi buat mikir. Nah, karena aku baru nyadar juga waktu pelatnas, kalau misalnya mikir itu makan banyak banget energi. Jadi waktu aku pelatnas tuh tiap hari Senin, aku tuh biasanya telat makan gitu. Dan itu bikin aku pusing terus. Tiap kelas tuh pasti pusing. Entah itu karena materinya terlalu susah dan aku nggak bisa mikir karena nggak punya energi. Jadinya ya aku saranin kalian makan dulu lah setidaknya biar punya energi. Jadi mau mulai belajar juga makan dulu aja gitu. Cara ningkatin semangat belajar tiap hari gimana. Nah,
ini menarik sih, cara ningkatin semangat belajar tuh. Menurut aku, kalian harus suka dulu materinya. Kalau menurut aku, belajar itu seru ketika kalian tuh nemuin sesuatu yang menarik di situ. Jadi kayak misalnya waktu aku belajar fisika tuh, kenapa aku suka fisika? Karena waktu di fisika itu aku bisa eh, apply ke dunia nyata gitu. Jadi misal kayak kita mau ngitung bola jatuh, bola dijatuh ini, kita bisa prediksi itu kayak pakai fisika, kita dapat berapa detik. Jadi menurut aku kayak gitu tuh menarik banget, yang bikin aku mau makin belajar di bidang fisika. Nah, menurut kakak belajar sampai begadang tuh jam 1 pagi itu efektif atau enggak? Nah, kalau aku dulu, hmm, karena masih sekolah ya, jadi aku batasin eh, belajar itu sampai jam 11. Jadi setelah jam 11 tuh aku udah nggak belajar lagi, dan aku harus tidur. Kenapa? Karena besoknya aku harus bangun pagi buat sekolah. Jadi make sure kalian juga harus cukup tidurnya. Menurut aku belajar jam 1 itu malah nggak efektif kalau kalian tidurnya kurang. Tapi kalau misalnya kalian eh, tidur jam 1 terus bangunnya siang gitu ya. Ya menurut aku itu masih efektif lah. Tapi itu tergantung orang. Jadi kadang ada orang yang belajar masuknya tuh waktu malam, ada juga yang masuknya waktu pagi misalnya bangun pagi terus belajar. Nah kalau aku dulu lebih ke malam, apalagi waktu pelatnas. Waktu pelatnas itu aku lebih banyak belajar kayak jam baru mulai itu jam 12 baru beres jam 3 gitu. Dan boleh tahu nggak Kak, pakai apa buat nguatin konsep dasar? Nah, waktu aku nguatin konsep dasar, itu aku pakai materi sekolah. Jadi make sure materi sekolah harus kalian kuasain dulu sebelum kalian lanjut ke OSN. Kalau pengen nanya cara belajarnya. Nah, oh ya, ini juga menarik. Apakah sering belajar materi atau solve soal? Nah, pertama, yang pasti kalian harus tahu materinya apa dulu. Karena kalau misalnya kalian beneran blank, itu kalian sama sekali nggak bakal bisa ngerjain soalnya. Jadi at least tahu materinya. Nah, waktu itu aku tuh eh, caranya, caranya itu aku pahamin dulu materinya. Mungkin 2 hari lah ya. 2 hari, 3 hari, aku pahamin materinya sambil latihan soal. Nah, setelah itu, aku nggak pernah sentuh materinya lagi. Aku cuman solve soal terus. Kalau misalnya bingung, sekarang tuh ada yang namanya chat GPT lah ya. Kalian juga pasti mungkin pakai. Jadi tiap hari atau tiap hari itu aku nggak bakal bisa lepas dari chat yang namanya chat GPT. Aku bakal nanya terus, tapi jangan setiap kalian bingung kalian tanya gitu. Kalian harus mau coba dulu. Nah, pas ngerjain, jangan usahain jangan lihat pembahasannya dulu. Kecuali kepepet. Maksudnya kepepet gimana? Jadi kalau misalnya kalian punya waktu 8 bulan, ya itu kalian nggak kepepet. Jadi kalian kerjain, terus kalau misalnya kalian bingung, skip dulu, skip dulu soalnya. Cari soal yang kalian bisa kerjain dulu. Terus nanti setelah mungkin udah develop pemikiran kalian, kalian balik lagi ke soal itu. Nanti kalian bisa lah pelan-pelan ngerjain soal itu. Jadi jangan lihat dulu pembahasannya. Tapi kalau misalnya udah mepet, misal udah sisa 15 hari atau seminggu lah, seminggu gitu. Nah itu setiap 30 menit kalian nggak bisa, langsung aja lihat. Setelah lihat, jangan cuman di apa ya, jangan jangan cuman di copy paste gitu ke kertas kalian. Tapi kalian pahamin setiap equationnya tuh ngejelasin tentang apa. Matematisnya juga kalian ikutin. Kalian hitung. Jangan, oh ya ini kebiasaan anak-anak OSN fisika juga. Jadi mereka tuh suka ngeskip matematisnya kalau misalnya ada pembahasan. Dan itu apa ya? Kalau menurut aku sih numpulin skill kalian ya. Kalau misalnya kalian belum terbiasa gitu. Cara tahu metode belajar yang cocok. Tadi ya, eh, baca dulu materinya, sekitar pahamin materinya baru belajar latihan soal. Kak, ada nggak materi yang sulit kakak mengerti sampai malas banget buat kakak pelajari? Kalau ada, gimana cara kakak atasin rasa malas itu? Nah, yang paling penting buat kalian itu,
kalian harus punya tujuan. Tujuan. Jadi tujuan itu bakal ngelawan rasa malas kalian. Jadi waktu aku mau oh ya, balik lagi ke yang ini deh. Nah ini materi baru. Ini tuh menurut aku susah banget karena berat banget aku harus belajar materi baru, dua materi baru. Nah, cara lawan malesnya, ya kalian harus punya tujuan. Kalian tuh tujuannya apa? Mau menang OSN kah atau apa? Atau sekedar belajar aja? Nah, karena waktu itu aku pengen at least gak apa ya gak malu-maluin lah ya di OSN, makanya aku pengen, makanya aku harus lawan lah itu. Setidaknya aku belajar. Dan ketika aku mulai apa ya, mulai bisa, nah itu malah jadi makin semangat itu. Jadi sekarang listrik itu salah satu listrik dan termo itu salah satu materi favorit aku dibanding mekanika. Jadi paling susahnya itu ketika kalian harus belajar sesuatu yang baru. Nah, kalau kalian udah ngerasa bisa lah ya, setidaknya udah nemu celahnya gitu. Nah, itu bakal seru banget. Jadi dulu pas aku belajar awal-awal juga aku malas banget sih. Malas banget karena tiap soal, tiap aku baca tuh gak ngerti gitu. Gak ngerti terus apa ya, gak seru lah karena gak ada yang bisa aku kerjain gitu. Tapi setelah aku belajar-belajar, kayak, oh nemu celahnya, oh gini aja. Ternyata konsep-konsepnya tuh mirip semua. Nah itu yang baru aku temuin seru. Cara kakak nyisihin waktu buat persiapan kuliah. Nah kalau ini, jujur, eh, aku persiapan kuliah tuh nggak sama sekali nggak siap. Jadi waktu itu aku tujuannya bukan ke ITB guys. Dan ya, aku coba daftar keluar. Ya ada yang keterima lah ya di kampus-kampus luar. Tapi untuk beasiswanya aku nggak dapet. Jadi kayak menurut aku sih, kalau kalian kelas 12 dan kalian ikut OSN juga, kalian juga harus tetap eh, fokus lah ya sama pendidikan lanjut kalian. Karena jujur, aku ikut OSN sendiri ini karena aku pengen dapat kampus yang top gitu. Cara cara nyisihin waktunya waktu itu, kalau menurut aku ya, saran aku sih, eh, kan universitas itu ada deadline pendaftarannya ya. Kalian harus perhatiin itulah. Kalian eh, taruh itu di jadwal kalian gitu. Jadi karena ada esai-esai yang harus kalian isi, dan itu makan waktu banget. Kak, apakah persiapan SK dengan mempelajari latihan? Oh ya, latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya cukup. Karena banyak banget ya latihan soalnya. Nah, tapi waktu itu karena aku udah eh, kebanyakan ngerjain almost soal tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku pakai buku buat lanjut. Apakah ikut pelatihan penting untuk lolos OSN? Ya, menurut aku penting sih. Tapi waktu waktu itu aku belum nyadar waktu waktu awal. Jadi aku nyadarnya tuh waktu ikut OSN nasional, waktu nasional. Ya itu penting banget. Tapi eh, apa ya? Biasanya kan di pelatihan itu ada ngasih kalian latihan-latihan soal lah. Nah, itu pakai pakai latihan soalnya. Kerjain kayak kalian tuh lagi ngerjain OSN-nya gitu. Nah, itu yang menurut aku paling penting dibanding materinya ya. Cara biar bisa paham itu semua yang diri. Nah, iya, percaya. Oh ya, ini fun fact aja. Jadi waktu waktu OSN lah ya, persiapan OSN, pelatnas, persiapan OSN dan persiapan internasional. Nah, itu aku tuh mostly ini apa? Nggak pede sama cara aku, nggak pede karena susah banget buat pede sama cara sendiri lah. Yes, itu natural lah. Jadi ya mau nggak mau gitu, kayak dikit-dikit kita jawab terus kita lihat jawaban. Oh kalau udah bener baru kita lanjut. Nah itu menurut aku nggak apa-apa sih kalau kayak gitu.
Jadi lihat jawabannya tuh sekedar lihat jawaban akhirnya doang. Jadi nggak lihat pembahasan. Nah itu penting sih. Kalian harus percaya diri. Nah jadi waktu AVO, aku juga punya temen. Itu dia jago banget. Di pelatnas tuh jago banget. Tapi karena waktu lombanya itu dia nggak percaya diri, dia malah jadi flop gitu. Jadi eh, ya percaya diri pas kalian ngerjain itu penting banget. Apalagi waktu lombanya. Kalau lagi latihan soal kalian nggak percaya diri itu nggak apa-apa. Prefer belajar sendiri atau gitu. Nah, pelatihan itu cuman sebagai katalis saja atau boostingan kalian lah. Jadi mostly kalian harus belajar sendiri tetap. Karena kalau kalian ngandelin ikut pelatihan dan dengerin itu gak bakal apa ya, gak bakal bagus lah buat kalian. Jadi kalian harus tetap explore sendiri. Ikut organisasi nggak? Ya aku ikut organisasi. Jadi aku punya organisasi sendiri juga. Eh, aku ngajar di panti asuhan gitu. Dan cara ngimbangin waktunya yaitu organisasi itu kan biasanya nggak setiap hari lah. Jadi ya nggak terlalu susah buat nyimbangin waktunya. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kalian punya ada event atau apa, ya kalian skip aja belajarnya. Kalian skip dan ganti waktu belajarnya itu di hari berikutnya gitu. Pernah nggak sih ke pressure karena ikut ASN fisika, tapi nilai fisika di sekolah itu nggak tinggi banget. Nah, fun fact, eh, setelah aku waktu itu remedial 56 itu aku jadi fokus belajar fisika gitu. Nah, apalagi ada pressure OSN. Jadi, kalau kalian nggak dapet 100 di nilai sekolah, ya itu kerasa lah. Pressure, apa ya, jujur aku kerasa malu lah kalau nggak 100. Cuman ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Karena nilai itu bukan berarti kalian lebih cupu gitu. Nggak kayak gitu. Cuman ya ada pressure-nya. Nah, tapi untungnya selama aku sekolah, aku bisa keep nilai bagus gitu. Jadi tetap aku dapetin 100 lah setidaknya supaya ya nggak dibilang apa ya OSN doang gitu. Dulu waktu ngejar SMCK apakah sambil ya itu tadi aku sambil ikut organisasi ya. Oke sip. Tanyanya beres guys. Oke, keren banget teman-teman semuanya. Thank you banget pertanyaannya kayak semangat banget pada nanya-nanya ke Kak Kevin hari ini karena pastinya setelah dapet ilmu dari Kak Kevin juga motivasinya juga kita pasti kayak merasa oh kita bisa nih gitu. Nah, em, jadi terima kasih lagi kepada Kak Kevin ya atas waktunya, atas kesempatannya juga dan juga em, semua motivasi yang luar biasa hari ini. Jadi sebagai sedikit bentuk apresiasi dari Alfa Academy, kami ingin memberikan sedikit tanda apresiasi berupa piagam penghargaan kepada Kak Kevin atas partisipasinya dan juga kontribusinya sebagai pemateri dalam acara Alfa Webinar Series hari ini. Oke, jadi kita dokumentasi dulu ya, Kak. Oke, satu, dua, tiga.
Oke, lagi sekali lagi teman-teman. Satu, dua. Ya. Oke teman-teman semuanya, karena udah dikasih inspirasi pada hari ini, em, kita saling berbagi inspirasi dan juga semangat dengan cara kita on cam bareng-bareng yuk buat dokumentasi hari ini. Kapan lagi kita bisa foto bareng sama Kak Kevan gitu kan ya. Boleh banget teman-teman buat on cam sebentar. Oke, kita foto bareng-bareng dulu sebentar teman-teman. Ya, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Boleh gaya bebas, teman-teman. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya atas kesempatannya hari ini. Dan juga terima kasih banget Kak Kevan udah menyisihkan waktu dan em, menyebarkan semangatnya pada hari ini. Pak Kevan, kalau misalnya ada acara atau kegiatan selanjutnya, boleh untuk meninggalkan tempat, tapi sebelumnya boleh kasih satu closing statement untuk teman-teman yang ada di sini. Ya mungkin eh, mungkin kalian ikut nanti ya OSN tahun 2006. Kata aku sih semangat dan enjoy prosesnya aja. Carilah teman-teman yang eh, bagus gitu. Jangan jangan anggap apa ya, jangan terlalu anggap mereka sebagai saingan kalian gitu. Tapi anggap itu jadi bantuan kalian berproses gitu. Paling gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak Kak Kevin atas waktunya sekali lagi. Kak Kevin boleh untuk meninggalkan Zoom jika ada kegiatan selanjutnya. Thank you so much Kak Kevin. Makasih Semoga semuanya. sukses terus dan menginspirasi selalu. Oke, Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah hadir di